Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada hari ini Bante akan menambah menambah kebajikan Bante juga ya. Jadi kita akan membahas kembali bagaimana parami-parami yang harus kita kembangkan sebagai umat Buddha ya. Jadi kita kemarin sudah membahas mengenai dana, mengenai sila. Bante yakin yang Bante bahas itu baru sedikit banget ya. Kalau misalnya satu sesi Anda mengikuti sesi parami, misalnya dana parami itu bisa 2-3 hari. Kalau misalnya guru yang benar-benar luar biasa ya kualitasnya. Dulu Bante pernah tahu untuk membahas Tisarana ya. Budang Saranang Gacchami, Damang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami. Untuk belajar itu yang mulia Dakpo Rinpoche kurang lebih 10 hari dalam hal retret, dan Anda belajar dari pagi sampai malam hanya di sarana ya. Jadi bagaimana ini parami, ini terlalu singkat yang Bante bahas kepada Anda ya, cuman nggak apa-apa ya, hanya pengenalan. Kita tambahkan dulu beberapa hal yang Bante masih miss kemarin adalah di sila parami ya, akibat-akibat bagi kita yang tidak memiliki sila ya. Yang pertama, tidak disukai oleh dewa dan manusia. Orang yang tidak layak diajar oleh orang bijaksana, menderita akibat celaan di sana-sini. Ya, jadi di awal-awal Bante pernah cerita kepada Anda, siapapun yang suka berbuat baik, maka para dewa akan menyukai Anda. Kenapa? Karena para dewa akan menganggap Anda adalah sumber kebahagiaan bagi mereka. Nah, jadi mereka akan senang kepada Anda kalau Anda suka berbuat baik. Dalam hal ini ketika juga kita berbuat pelanggaran sila, maka para dewa nggak suka sama kita. Ya, ada yang bilang auranya akan gelap ya. Dan manusia, apakah teman-teman kita akan suka bergaul dengan orang yang melakukan pelanggaran sila? Mungkin masyarakat ada yang suka, ada yang juga enggak. Tapi rata-rata orang baik akan memilih teman yang tidak suka melanggar sila. Yang berikutnya, orang yang suka melanggar sila sulit diajarkan oleh orang yang bijaksana. Kemarin Bante cerita kepada Anda tentang guru dan murid, ya kan? Nah, salah satu kriteria dari guru juga untuk memiliki murid, minimal murid ini memiliki sila yang baik, ya kan? Anda memilih guru yang memiliki patimokkha yang baik ya, pratimoksa yang baik. Nah, winaya yang baik. Demikian juga guru akan melihat Anda. Ah, ini murid masih sering melanggar sila. Jadi belum tentu bisa diajarkan kepada Anda ya. Nah, terus menderita akibat celaan, ya kan? Kalau kita suka melanggar sila, mungkin Anda bisa terkenal, viral, apakah di koran maupun di Facebook atau WhatsApp, ya. Tapi terkenalnya adalah terkenal yang negatif. Nah, ini akibat Anda melanggar sila. Kita lanjutkan. Akibat tidak memiliki sila yang baik, dikucilkan dari masyarakat. Kesejahteraannya merosot, selalu mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tidak pantas diajak bergaul, meskipun berpendidikan tidak pantas dihormati. Ya, jadi ini ada beberapa contoh ya, dikucilkan dari masyarakat. Misalnya, ya di sini kita bilang seseorang yang koruptor. Begitu dia melakukan korupsi, maka akan dikucilkan dari masyarakat. Orang-orang tidak senang sama dia. Kesejahteraannya akan merosot. Orang yang tidak mempunyai sila
dia akan suka minum, dia akan pergi bermabuk-mabukan, sehingga ketika dia mabuk, dia lengah akan hartanya. Sehingga sangat mudah untuk ya diambil sama orang ya. Selalu mempunyai kekhawatiran dan ketakutan. Takut keluar, ya kan? Keluar nanti ketahuan sama dia. Ngomong sama si A mesti begini. Besok ngomong sama si B begini, ngomong sama si C begini, ngomong sama si D harus begini. Akhirnya setelah 1 tahun mau ngomong sama siapa lagi untuk menutupi kebohongannya. Selalu takut, kekhawatiran, sehingga tidak pantaslah dia kita ajak untuk bergaul, nggak pantas, ya. Meskipun orang memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi kalau dia melanggar sila, maka tidak pantas kita hormati. Ya kan? Beberapa kemarin saya ada sempat telepon sama satu Bante ya. Dia kenal baik sama beberapa akademisi yang belajar di Jerman. Kemudian mereka yang sudah pernah belajar di sana, mereka bilang ada satu orang pendidikannya tinggi, tapi nggak pantas dihormati. Kenapa? Suka ngomong, membenci, suka ngomong, menghina, dan seterusnya. Walaupun dia pendidikannya tinggi, tapi nggak pantas dihormati. Ya, demikian juga kalau kita sering melakukan pelanggaran sila, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya adalah orang yang tidak memiliki sila, dia akan dengki jika orang yang memiliki sila dipuji. Memiliki kulit yang kusam, memiliki kebahagiaan yang semu, dan tidak ada harapan bagaikan kasta rendah yang ingin menjadi raja, ya. Jadi kalau Anda tidak mempunyai sila yang baik, maka selalu dengki sama orang yang suka berbuat baik. Orang-orang berbuat baik, Anda akan dongkol ya. Dia mah cuma show off misalnya. Ketika orang memuji, oh sila itu baik, Anda akan sebaliknya mencela dia. Nah ini ya, memiliki kulit yang kusam. Walaupun Anda mau mandi susu, nggak akan putih. Ya, jadi memiliki kulit yang kusam di sini adalah ya bukan Anda karena nggak mandi, tetapi kusam maksudnya kayak auranya jelek begitu ya. Memiliki kebahagiaan yang semu, dia punya tetapi dia nggak bahagia. Ya, misalnya kalau Anda atau orang-orang yang melakukan penggelapan, apakah penggelapan uang perusahaan, korupsi, dan seterusnya. Dia kaya, tetapi dia nggak berani pamer. Karena kenapa? Takut. Nanti kekayaannya datang dari mana? Ditanya ya. Tidak ada harapan. Seperti seorang kasta rendah yang berharap mau jadi raja. Itu nggak mungkin. Nah, demikian pula kita yang tidak mempunyai sila. Nah, oleh karena itu 10 yang tadi adalah kurang lebih akibat kita tidak menjalankan sila ya. Tidak menjalankan sila memiliki akibat yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sila sudah selesai dan kemudian kita next ke nekama. Oke, yang Anda lihat sekarang di layar Anda adalah orang yang sedang naik gunung. Ya, kira-kira di antara Bapak Ibu ada nggak yang suka hiking ya atau naik gunung? Ya, kalau kita mau naik satu gunung, apa yang Anda feel dalam batin? Ini benar-benar mesti orang yang sangat hobi ya. Kalau misalnya kayak Bante sendiri, Bante nggak suka. Ya tahu, oh capek nggak mau naik.
Apa yang ada passion kalau misalnya Anda suka naik gunung? Ya, ketika kita yang suka naik gunung, kita akan melihat, wah gunung itu begitu indah. Ini yang pertama. Yang kedua, saya harus menaklukkan gunung ini. Dan yang ketiga, kalau kita melihat gunung itu, maka kita akan berusaha untuk sampai di puncak. Ya kan, kita akan berusaha sampai di puncak. Misalnya kita pernah naik gunung yang rendah misalnya ya. Kalau di Manado, Bante pernah naik dulu Gunung Mahau ya. Itu gampang naiknya, pendek, nggak tinggi. Nah, tetapi dari situ Anda sudah taklukkan gunung satu. Pasti juga Anda mau yang lebih tinggi lagi. Besok yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Teman-teman Bante ada yang mereka hobi, mereka sampai ke Nepal. Ya, mereka sampai ke Nepal, tapi mungkin bukan Mount Everest ya, tapi gunung yang lain. Nah, mereka sampai di sana ya, sudah ada saljunya gunungnya. Nah, jadi ini bagi orang yang punya hobi mendaki gunung. Nah, ketika kita mendaki gunung, apa yang kita perlu siapkan Bapak Ibu? Kita perlu menyiapkan tas ya, tas yang besar, matras, sleeping bag, sepatu yang tebal, air minum, ya kan, makanan, dan seterusnya kita harus siapkan untuk kita mendaki gunung. Nah, ketika kita mendaki gunung, biasanya rame-rame ya, kita pergi berapa orang, rame-rame kita pergi ke atas sana. Nah, ketika kita mulai naik, ya namanya dalam satu tim, satu grup, beda-beda pikiran. Ada yang suka ngeluh. Ada yang, enjoy, bahagia, ayo naik terus, penyemangat. Kadang-kadang ada juga yang penakut. Aduh, sudah malam nih, berhenti, ya kan? Ada yang lapar, mau makan terus, dan seterusnya. Ini ketika Anda mau naik gunung. Dan ketika kita mulai naik gunung, kita juga akan mengalami yang namanya hambatan. Apakah terlalu banyak pohon di depan kita? Betul nggak? Terlalu banyak batu, licin, dingin, hujan, dan seterusnya. Ini adalah hambatan-hambatan kita ketika Anda mau naik gunung. Pertanyaannya, ketika kita menaik gunung, tergantung juga kekuatan fisik kita ya. Ketika kita mau naik, tergantung kekuatan fisik kita. Kadang-kadang kita bisa maksa terus, kadang-kadang kita nggak bisa paksa sehingga kita harus mundur. Cari tempat base camp ya untuk istirahat. Camping sejenak, istirahat semalam, kemudian besok naik kembali, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kisah pendaki gunung yang tadi sama halnya dengan ketika kita hidup saat ini. Dalam hidup kita saat ini, kita semua mau kan seperti mereka. Kita semua mau seperti mereka, yaitu apa? Kita mau mencapai puncak. Ya kan? Anda mau mencapai puncak kesuksesan Anda di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam karir, dan seterusnya. Kita mau mencapai puncak dari semua yang Anda inginkan. Tetapi sayangnya, di dalam mencapai puncak itu, kadang-kadang bukan hanya kita ketemu tempat yang licin, bukan hanya kita ketemu hambatan, bukan hanya hujan, bukan hanya dingin, tetapi semua juga kita bisa ketemu ya. Ketemu teman yang gak baik, udahlah jangan naik lagi, capek tahu, duduk. Kadang-kadang juga sudah naik, dia tinggalin kita, dan seterusnya. Ya seperti ini, seperti dalam hidup kita. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berhenti sejenak. Berhenti sejenak di sini bukan berhenti untuk maju, tetapi berhenti sejenak di sini untuk Anda istirahat.
Untuk Anda, oh hari ini sudah malam, sudah jam 5, daripada kita nanti terus nggak ada matahari, tersesat. Mendingan cari tempat berteduh, kita istirahat. Nah sama, ketika Anda istirahat, apa yang Anda harus lakukan? Beban berat, ransel yang tadi Anda mesti lepas. Topi Anda yang membuat Anda panas, Anda lepas. Sepatu yang begitu berat, Anda lepas. Ya kan, dan seterusnya. Kemudian ketika Anda lepas, Anda bisa beristirahat. Nah, sama dengan yang kita bilang kita akan bahas hari ini adalah nekama. Nekama adalah kita melepaskan sejenak semua keinginan Anda agar apa? Kita bisa refresh diri kita sendiri. Ya, kita bisa refresh diri kita sendiri, kita tahu, oh batin kita ini bagaimana. Ya. Nah, nekama Anda akan mendapatkan apa sih kalau Anda mengetahui nekama ya? Di sini Bante melihat beberapa pengertian. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menahan diri, bagaimana Anda bisa menarik diri, bagaimana Anda bisa mendekat, bagaimana Anda bisa menutup, dan bagaimana Anda bisa membuka diri Anda sendiri. Ini adalah nekama. Nekama yang secara harafiah ada dua kata ya. Secara harafiah ada dua kata. Yaitu menghindari objek yang menimbulkan nafsu, keinginan, kemarahan, dan keserakahan ya. Ini adalah menghindari yang pertama. Yang kedua, menghancurkan kejahatan Anda yang timbul melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran. Jadi nekama di sini adalah Anda melepas. Jadi ketika Anda dibilang, ayo mulai melepas kemelekatan. Dan di situ Anda mulai berpikir, kalau saya melepaskan kemelekatan saya, berarti kayak dunia itu sudah hancur kebahagiaannya ya. Kalau Anda disuruh melepas kebahagiaan Anda. Padahal melepas kebahagiaan, melepas kejahatan kita, bukan seperti kita dikurung Bapak Ibu ya, bukan seperti dikurung. Bante mau cerita, waktu Bante masih kuliah ya, saya kuliah semester 4 kalau nggak salah, 4 apa 6. Waktu itu Bante masih kuliah dan kemudian jadi samanera. Jadi saya jadi samanera. Waktu itu di tradisi Mahayana ya. Jadi nggak pakai begini ya, pakai jubah Mahayana. Peraturannya cuma satu, gampang, nggak susah. Selain kita menjalankan semua sila yang ada dalam Winaya, kita menjalankan tambah satu, yaitu diam, nggak boleh bicara. Nggak boleh bicara. Jadi seharian kita Bante hanya disuruh untuk waktu itu ya samanera disuruh baca mantra ya Nianfo. Nggak boleh bicara sama umat, nggak boleh lihat umat, nggak boleh. Cuma bisa, jadi itu tempatnya seperti 4 lantai, hanya bisa di lantai 4 ya. Chanting pagi boleh turun. Habis chanting, naik. Ketika makan, turun. Habis makan selesai, naik. Nanti dipanggil lagi makan siang, turun. Habis itu, naik lagi. Chanting malam, turun. Setelah chanting malam selesai, naik. Meditasi. Habis itu, jam 11 malam, turun. Diskusi dhamma dengan suhu ya. Jadi diskusi dhamma sama suhu sampai jam 12. Baru naik, istirahat. Besok pagi bangun jam 4. Seperti itu tiap hari ya.
Jadi waktu itu kami yang masih namanya anak kuliah kan, aduh itu hidup benar-benar berasa di penjara ya. Jadi benar-benar mau ngomong sama orang itu nggak bisa. Kadang-kadang lihat teman-teman yang ke wihara, aduh rame banget, kita di atas di apa ya, kayak punya tralis begitu ya, cuma lihat ke bawah, aduh teman-teman lagi pada ke wihara gitu kan. Sedangkan kita di dalam wihara tapi nggak boleh keluar ya. Nah jadi nekama di sini bukan seperti Anda harus melakukan seperti itu Bapak Ibu ya, bukan. Tetapi nekama di sini kita mulai menghindari objek-objek indria kita. Kita mulai melepas. Kita mulai mengurangi. Misalnya, Anda yang suka makan, satu hari suka makan 5-6 kali. Nah, mulai nekama di sini adalah kurangi satu. Ya kan, dari 6 kurangi satu, sampai pas dengan kebutuhan kita. Ya suka main game satu hari 12 jam sampai bosan misalnya kan, kurangin, ya kan, kurangin dari 12 jam, kurangi 1 jam, dan seterusnya. Ya suka ngerokok, biasanya 1 bungkus 1 hari. Nah, kurangin 1 bungkus, kurang 1 batang, kurang 1 batang, kurang 1 batang, dan seterusnya. Ya suka main HP, misalnya suka lihat Instagram dan seterusnya, kurangin pelan-pelan ya. Berarti di sini adalah nekama. Kita mulai melepas kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak produktif dan cenderung jahat. Ya ini kita kurangi. Ya kan, yang suka gosip, biasanya gosipnya 2 jam, 3 jam, kurangi. Ya kan, kurangi dulu 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai sedikit ya. Nah jadi ini adalah tujuan kita, tujuan Buddha ajarkan kita untuk melepas ya. Nah, nekama kalau begitu adalah pondasi praktek dhamma kita. Karena nekama ini mendukung sila dan samadhi tergantung pada nekama. Nekama mendukung sila. Seperti bagi Anda yang mau mencoba atas sila misalnya, wikala bojana. Berarti apa? Kita harus melepas makan malam kita. Jadi nekama ini adalah mendukung sila-sila kita. Dan kalau sila Anda baik, maka samadhi atau ketenangan pikiran kita itu bisa baik. Nah jadi nekama ini tengah-tengah ya. Tanpa nekama sila kita nggak kuat, tanpa nekama meditasi kita nggak kuat. Jadi kita harus mulai belajar melepas. Yang mulia Acanca bilang, kamu melepas sedikit, kamu mendapatkan kedamaian sedikit. Kamu melepas banyak, kamu mendapatkan banyak kedamaian. Kamu lepaskan semuanya, kamu mendapatkan kedamaian total. Nah ini dari kata-kata dari Yang Mulia Acanca. Nah selanjutnya kita akan gabungkan antara sila dan nekama yang lebih tinggi ya. Kemarin para Bante sudah jelaskan kepada Anda mengenai atas sila. Ya atas sila itu ada 8 sila utama. Nah sekarang kita kalau mau mulai melepas, mulai latihan hidup Anda, hari ini Bante akan coba bahas mengenai proses Pabaja Samanera dan Upasampada Bhikkhu. Mudah-mudahan waktu kita cukup sehingga Anda juga sebagai umat awam tahu ya bagaimana Bhikkhu atau Samanera, bagaimana sila-silanya walaupun sedikit, sehingga Anda bisa paham, oh ternyata ya seperti ini yang kami jalankan dalam kehidupan kami sebagai sangha ya. Nah sekarang Samanera.
yang kita bilang pabaja samanera. Pabaja arti katanya berarti menghindari dari sesuatu yang tidak baik dan tidak indah. Arti kata samana berarti orang yang tenang, baik tubuh, ucapan, dan pikiran. Samanera yang pertama kali yang ditabiskan di dunia kita adalah Samanera Rahula ya, anak dari ya Siddhartha dan Yasodhara. Kemudian beliau ditabis menjadi Samanera pertama. Minimal usia untuk pentabisan rata-rata di 7 tahun ya, atau kalau anak-anak kita ya minimal kelas 2 SD. Jika menjalankan hidup sebagai samanera, Anda wajib menjalankan 10 sila. 5 sila yang sudah kita bahas, tambah 8 sila ya, atas sila, tambah sila 1, yaitu Jatarupa Patigahana, yaitu tidak menerima emas dan perak. Ya mungkin zaman now dibilang tidak menerima uang ya di sini. Nah jadi pabaja samanera ketika Anda melaksanakan Anda wajib menjalankan 10 sila ya. 10 sila. Nah berikutnya selain 10 sila apa sih yang harus kita lakukan? Ini Bante kasih dari awal ya. Persiapan mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Ya, kenapa harus dapat izin? Ya, karena waktu Samanera Rahula ditabis menjadi Samanera, Raja Sudodana itu sangat-sangat sedih. Kenapa sangat sedih? Anakku seorang pangeran, ya, Pangeran Siddhartha, sudah pergi menjadi seorang pertapa. Sekarang cucu yang saya sayang-sayangi, Rahula, juga diambil untuk jadi samanera. Nah, jadi di situ Raja Sudodana sangat sedih ya, karena aduh, samanera cucu saya yang saya paling sayang diambil jadi samanera. Nah, sejak zaman itulah Raja Sudodana memohon kepada Buddha untuk membentuk satu aturan di mana ketika anak yang di bawah umur akan berlatih menjadi samanera wajib mendapatkan izin dari orang tua. Ya, jadi orang tua harus memberikan izin. Apakah orang tua yang akan datang ke wihara secara lisan atau orang tua memberikan izin tertulis. Ya, bisa dua, orang tua atau wali. Bagi bapak-bapak yang sudah berkeluarga kemudian ingin latihan ya 2 minggu, 3 bulan, satu wasa ya, 1 tahun dan seterusnya, wajib mendapatkan izin dari istri. Ya, jangan sampai istri nggak dikasih izin kepada Anda jadi samanera. Nanti istri begitu nggak pulang-pulang rumah, istri Anda datang di wihara protes ya. Kok suami saya di situ? Ya, jadi yang sudah berkeluarga juga boleh latihan, tetapi harus punya izin tertulis dari istri. Jangan sampai istri ngomelin Bante ya. Suami saya diambil sama Bante, disuruh jadi samanera ya. Nah, jadi bagi Anda yang masih kecil, belum berkeluarga dari orang tua, tetapi bagi yang sudah berkeluarga dari istri ya. Berikutnya menghafal kalimat permohonan dan tata upacara. Mempersiapkan amisa puja. Nah, menghafal di sini sama seperti Anda ketika melakukan permohonan. Ya, okasa ahang bante sama, tetapi dalam pabaja kata-katanya diganti. Ya, kata-katanya diganti. Baru kita mempersiapkan amisa puja, dupa, bunga, lilin, dan kita persembahkan di altar dan kepada upajaya atau guru penapis. Kemudian harus menyiapkan jubah. Jubah di sini kalau untuk samanera punya jubah terdiri dari 2 ya.
yaitu yang atas, atau kita bilang ini ya, ini adalah jubah luar, dan yang bawah, sabong kalau kita bilang, ya sabong ini adalah jubah dalam. Ini wajib disiapkan. Ya, kemudian pata, ya kalau sama Nera masih boleh pinjam, dan perlengkapan sehari-hari ya, misalnya kita mau bawa sabun ya dan seterusnya, itu kita bisa siapkan ya. Tetapi yang sehari-hari di sini adalah yang benar-benar penting ya. Jangan Bante tulis perlengkapan sehari-hari. Boleh dong. Bawalah apa? Bawa satu rumah nanti ya, bawa selimut, bawa bed cover, bawa spring bed dan seterusnya ya. Jadi di sini perlengkapan sehari-hari yang diperlukan, misalnya alat mandi, obat-obatan secukupnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya Samanera mempunyai sila yang kita bilang kurang lebih 85. 10 sila utama dan kemudian 75 sekia ya, 75 sekia. 75 sekia ini ya 10 sila kan Bante sudah jelaskan. 75 sekia ini terdiri dari 26 tingkah laku yang tepat. Misalnya, tingkah laku yang tepat di sini adalah menggunakan jubah dengan baik ya, mesti rapi. Jangan pakai jubah ya kan, kayak ini ya, ditutup dengan ini, selimut gitu. Pokoknya asal ketutup gitu, nggak boleh. Jadi, pertama-tama adalah tingkah laku yang tepat. Kita sudah menjadi samana, kita sudah pabaja, berarti kita mau diri kita berubah, sehingga penampilan kita pun harus baik. Ya, di sini cara penggunaan jubah kita harus pakai dengan rapi. Ketika di dalam wihara harus seperti ini, ketika keluar wihara kita harus tutup sebelah kita. Ya, seperti itu. Nah, ketika ya, jadi 26 ini Bante tambahkan. Ketika kita melakukan pindapata, ini misalnya bowl, mata kita harus ke bawah. Jadi jangan ketika pindapata kita lihat kiri, lihat kanan, itu nggak boleh ya. Jadi latihan yang harus kita jalankan ketika kita sedang pindapata pun mata kita harus ke bawah ya. Terus ketika berjalan ya, berjalan juga harus ya rapi ya, nggak boleh lari-lari ya. Nanti kalau lari-lari sabongnya copot ya. Nah terus selain itu tingkah laku apa lagi? Tingkah laku kita di wihara yang harus kita perhatikan ya kan. Di dalam wihara harus bagaimana, ketika Anda berpindah patah bagaimana, ketika Anda keluar di tempat umum harus bagaimana, dan seterusnya. Itu dalam 26 aturan minor ya. Ya, jadi kadang-kadang ketika Anda ketemu para Bante di mana, misalnya di luar gitu kan, di bandara atau di mana gitu kan, kadang-kadang kok Bantenya ini banget ya, sok cool gitu. Dipanggil, Bantu Namo Buddhaya Bante, Bantenya cuman ya itu memang aturannya ya. Jadi kenapa harus begini? Kadang-kadang juga pindah patah nggak boleh ngobrol ya, nggak boleh ngobrol. Jadi jangan kayak pindah patah terus ngobrol kayak sama teman gitu ya. Ya lu lagi gimana gini gitu, nggak boleh. Jadi ketika pindah patah harus berbaris dan berbaris berdasarkan wasa, kemudian jalan dengan baik saat memasuki desa atau perkampungan. Kalau misalnya yang kami pernah di hutan, jadi di tengah hutan, di tengah perkebunan itu nggak ada orang, boleh kita sambil ngobrol ya. Ketika kami di luar perkampungan, tetapi ketika kita mulai masuk di perkampungan ada rumah, ya kita mulai rapi. Nah jadi seperti itu. Nah berikutnya peraturan tentang makanan. Ya, yang 30 bagian tentang makanan. Beberapa hal yang kita perlu tahu di sini adalah misalnya bowl kita nggak boleh isi banyak-banyak. Ya, ada aturannya maksimal 2/3 dari jumlah bowl, paling banyak nggak boleh sampai misalnya bowl begini kan, patah ya, isi penuh, itu nggak bisa ya.
Jadi pata kita juga terbatas ya. Misalnya ukuran pata adalah segini, ya maka kita pakai sampai segini. Nggak boleh full. Apalagi luber gitu, nggak boleh ya. Nah terus ketika makan, kita nggak boleh makan mengeluarkan suara. Misalnya lagi makan sup, nggak boleh. Mengunyah, itu nggak boleh. Jadi kita makan dengan teratur. Jadi jangan kita lagi makan, lagi nyuap makanan terus gitu ya, ngunyahnya sampai bunyi-bunyi. Toh kita makan kacang misalnya kan, makan kacang, lempar. Itu nggak boleh ya. Kita memakan juga, suapannya juga diatur ya, suapan. Jadi bukan kita makan dengan suapan yang besar terus langsung masuk begitu, nggak boleh. Jadi suapan juga diatur ya sedikit. Ketika makan nggak boleh mengembungkan pipi, itu nggak boleh ya. Jadi ini banyak peraturan tentang khusus makanan aja udah mulai banyak gitu ya. Ketika makan nggak boleh ngobrol ya. Jadi ketika makan jangan bantainya lagi makan terus Anda ajak ngobrol. Bantai begini ya. Ya itu ya. Jadi ini harus kita tahu ya karena ini adalah peraturan kecil yang untuk kita laksanakan. Termasuk para biku dan samanera ini adalah sama ya. 75 sekia adalah sama. Nah, terus 16 cara ya, 16 cara untuk mengajarkan dhamma ya. Kami eh, tidak boleh mengajarkan dhamma ketika posisi kami lebih rendah daripada Anda. Misalnya Bante duduk di kursi ceramah Bante pendek, sedangkan Anda duduk di kursi yang tinggi, itu nggak boleh. Ketika Anda menggunakan topi di dalam dhammasala, terus saya harus mengajarkan dhamma, itu saya nggak boleh mulai. Ketika Anda pakai sendal, kemudian di dalam dhammasala dan saya tidak pakai sendal, itu nggak boleh. Misalnya pun di dalam mobil, Bante duduk di tengah, Anda duduk di depan, terus Anda bertanya dhamma, itu pun nggak boleh. Ya, jadi yang seperti ini ada ya, 16 aturan dalam hal mengajarkan dhamma. Anda memegang tongkat, kita pun nggak boleh mengembabarkan dhamma ya. Anda lagi bawa tongkat begitu ya. Kecuali adalah semua pengecualian kecuali orang yang sakit baru boleh. Ya misalnya kita ke rumah sakit ya wajar orang pakai topi ya karena dingin dan kita harus memberikan dhamma ya nggak apa-apa. Atau orang tua memegang tongkat, nah kita harus memberikan dhamma nggak apa-apa. Nah kecuali kita orangnya sakit baru kita bisa melakukan pembabaran dhamma. Ya jadi ini adalah aturan-aturan kecil yang harus dilakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari ya. Nah makanya ketika Anda melihat semua Bante rata-rata stylenya mirip karena stylenya diatur sama ya dalam 75 sekia ini. Ya mungkin malam hari ini Bante sudahi untuk pembahasan mengenai Pabaja Samanera, sila-silanya. Nah besok baru kita lanjutkan untuk Upasampada yang biku ya. Bagaimana proses dari Samanera ke biku. Ya mudah-mudahan peraturannya beberapa Bante bisa jelaskan besok. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan menambah kebajikan kita dengan bermeditasi sesaat ya. Kita melepas, kita punya waktu 5 menit yang 5 menit waktu kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik ya. Kita akan bermeditasi selama 5 menit ke depan. Silakan Anda duduk dengan rileks.